Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yaitu kita diperintahkan untuk mengkompresi sebuah gambar secara lawless. Jadi kualitasnya tetap sama, tetapi ukuran filenya dikompres. Jadi ukuran filenya berbeda, semakin kecil. Di sini kita diberikan sebuah kode dari source code pertemuan ke-10-nya, ada 2. Nah, di sini saya membuat sebuah GUI juga. Sama seperti biasanya, kita open GUI-nya, kita GUID biasa. Lalu kita ke fungsi callback di sini. Yang pertama ada function paragraph structure. Ini adalah struktur dasar GUI MATLAB dengan fungsi callback dan inisialisasi. Fungsi utama menjalankan GUI dan mengatur keadaan dan callback dari GUI. Lalu ada GUI singleton sama dengan 1. Ini menentukan bahwa hanya satu instan dari GUI yang diizinkan. Jika GUI singleton sama dengan 1, hanya satu instan GUI akan aktif jika GUI sudah dibuka. MATLAB akan fokus pada instan yang ada. Jika diatur ke 0, berarti instan dapat dibuka. Lalu ada GUI state biasa, ini untuk menyimpan nama file, menentukan arah GUI bersifat singleton, fungsi callback untuk inisialisasi GUI, fungsi callback untuk output. Lalu tidak menggunakan tata letak biasa ini. Lalu ada di sini ada if else juga untuk mengecek apakah argumen pertama adalah string untuk callback. Lalu ada mengatur keluaran GUI berdasarkan jumlah argumen. Di sini fungsinya. Lalu kita masuk ke fungsi. Di sini kita masuk ke function image compression. Fungsi ini dijalankan untuk ketika GUI pertama kali dibuka, digunakan untuk menginisialisasi tampilan GUI dan variabel. Jadi ada fungsi handles output object menyimpan handles GUI sebagai keluaran utama. Lalu ada GUI data menyimpan data GUI dalam struktur handles. Lalu di sini adalah menampilkan placeholder gambar di axis 1, gambar asli. Lalu di sini ada handles axis 1, mengatur axis 1 sebagai area gambar. Kita tampilkan placeholder gambar berwarna putih, lalu kita beri judul dengan original image. Lalu di sini ada axis 2, mengatur axis 2 sebagai area gambar, menampilkan placeholder gambar, lalu kita beri judul dengan compress image. Di sini ada biasa fungsi paragraph-nya. Fungsi ini digunakan untuk mengatur keluaran GUI, mengatur keluaran utama GUI. Lalu di sini ada masuk ke push button 1. Sebelum itu kita lihat dulu guide-nya itu seperti ini. Di sini saya melakukan labeling dengan kita beri judul saja image processing. Lalu kita buat 3 push button, yaitu select image, compress image, dan save. Lalu di sini kita mempunyai 2 axis. Lalu di sini kita beri label original size dan compress size. Di sini kita juga beri 2 label yang kosong untuk size dalam ukuran KB. Kita masuk ke function push button 1, yaitu yang tadi select image. Biasa di sini fungsi callback untuk tombol select image. Menggunakan UI get file untuk memilih gambar, kita masukkan berbagai gambar JPG, PNG, BMP, dan JPG. Lalu jika dibatalkan,
pemilihan gambar, maka N. Full page, membuat page lengkap untuk gambar. Lalu di sini ada fungsi untuk membaca gambar dari page, image sama dengan image. Lalu di sini adalah fungsi untuk menyimpan gambar asli ke dalam handlist. Lalu selanjutnya kita ekstrak ekstensi file, misalkan JPEG, PNG, JPEG. Lalu kita simpan ekstensi. Selanjutnya kita menampilkan gambar asli di eksi1. Kita tampilkan, kita show, lalu kita beri judul original image. Lalu kita tampilkan ukuran file dalam satuan KB. Lalu kita dapatkan informasi file dalam KB, lalu kita memperbarui teks ukuran gambar. Lalu kita masuk ke push button 2, yaitu kita kompres. Di sini ada fungsi if, jika. Lalu selanjutnya ada delta di sini 0,01 threshold untuk kompresi. Nilai di bawah threshold dianggap 0. Image sama dengan double. Di sini untuk mengkonversi gambar ke tipe double untuk perhitungan. Jadi di sini saya menggunakan DCT. Lalu kita memastikan dimensi gambar kelipatan 8 untuk DCT. Browse, fold, size image. Di sini biasa menghitung padding untuk baris, menghitung padding untuk kolom, lalu menambahkan padding. Lalu di sini menginisialisasi gambar kompresi. Kita bikin loop melalui setiap channel, kompresi tiap channel. Lalu di sini kita menghapus padding dan menyimpan gambar terkompresi. Selanjutnya kita menghitung ukuran file, gambar terkompresi, nama file, menyimpan file, mendapatkan informasi file, lalu ukuran. Di sini kita memperbarui starter data GUI-nya, lalu kita masuk ke function compress channel 1. Fungsi ini adalah untuk mengkompresi satu saluran warna menggunakan DCT. Di sini ada matriksnya 8x8, lalu di sini ada thresholdingnya, set nilai kecil menjadi 0, terapan inverse DCT. Lalu kita masuk ke function yang terakhir, yaitu push button 3. Push button 3 adalah save. Biasa di sini memeriksa apakah gambar sudah terkompresi. Jika belum ada terkompresi, biasa membuka dialog untuk menyimpan gambar terkompresi. Lalu di sini end. Agar lebih terstruktur dan tergambarkan, kita coba running. Ini sudah saya running tadi yang pertama, kita save dulu ya. Ini gambar saya, kita beri judul saja. Ini di sini ada beberapa contohnya. Ini ada image 1, size-nya 337 KB. Lalu tadi saya coba di kompres, lalu hasilnya menjadi 137 KB. Tapi tidak berbeda jauh. Lalu di sini juga ada gambar 371 KB dikompres menjadi 156 KB. Sama halnya pun dengan ini, tidak terlalu dominan perbedaannya. Di sini yang tadinya 1113.53 KB menjadi 373.6.61 dengan kualitas yang hampir sama, tapi size-nya yang berbeda. Itu fungsi dari kompres. Lalu kita coba yang lain. Kita select image, kita gunakan foto ini saja, foto Pak Rudi. Kita coba di sini original size. Di sini ukurannya itu, ukuran fotonya itu 34.13 KB. Lalu setelah dikompres, gambar tersebut berubah menjadi 18.51 KB.
Kita save lagi, kita berikan judul sukses. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas besar 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.